Assalamualaikum. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota 1. Ahmad Gilang Indra Salam 2. Karas Bastomi 3. Rufi Evalia 4. Nur Iva Wulansari 5. Henci Selviasari 6. Elsha Dwi Immanuela Manulang akan menyampaikan diskusi kami berkenaan dengan topik 1 pada mata kuliah pengenalan peserta didik. Pada kasus 1 membahas mengenai seorang guru di kelas 7 yang akan menyampaikan materi matematika sosial dengan mencari nilai rata-rata, min. Metode belajar yang diberikan guru tersebut yaitu teori belajar behavioristik di mana teori tersebut mendukung materi matematika sosial dengan mencari nilai rata-rata diawali oleh guru memberikan langkah-langkah. Pada teori ini peserta dididik dibiasakan dengan latihan-latihan dan praktik agar peserta didik mudah mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Pada kasus ini guru matematika di kelas 7 menyampaikan materi matematika sosial dengan mencari nilai rata-rata, min. Guru memberikan langkah-langkah yang perlu diikuti peserta didik dengan kasus awal dengan langkah-langkah yang diberikan guru untuk mencari nilai min pada soal dan menyuruh peserta didik mengerjakannya. Hasilnya peserta didik berhasil menjawab dengan benar sesuai dengan langkah-langkah tersebut. 2. Setelah itu meminta peserta didik untuk mengulangi mengerjakan soal yang sama tanpa melihat langkah-langkah tersebut. Hasilnya peserta didik mengerjakan dengan jawaban yang benar. 3. Peserta didik diminta dengan kasus lain dan mencobanya. Hasilnya siswa mampu menghitung rata-rata. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan karena adanya stimulus yang diberikan guru tersebut, pengulangan stimulus yang diberikan selama proses pembelajaran, sehingga menjadikan siswa mudah memahami dan mengaplikasikan pada permasalahan baru. Pada kasus 2 membahas mengenai seorang guru di kelas 1 SD yang memiliki sebagian peserta didik belum lancar berhitung. Kemudian guru tersebut berpikir bagaimana penyelesaiannya. Hal pertama yang mungkin dapat dilakukan untuk membantu peserta didik di kelas 1 SD untuk lancar berhitung yaitu 1. Melaksanakan kegiatan fokus satu topik yang diselingi dengan kegiatan menyenangkan. Rina dapat menggunakan lirik lagu sebagai bantuan berlatih berhitung. 2. Metode yang dapat dipakai yaitu metode konstruktivistik seperti 1. Pembelajaran dengan pengalaman konkret, contohnya melakukan perhitungan dengan biji-bijian, buah, atau kelereng. 2. Mengajak peserta didik untuk aktif menghitung benda-benda yang ada di sekitar mereka. 3. Mengajak mereka bermain suatu permainan, contohnya bermain ular tangga atau jumlah tepuk tangan. 4. Mengajak anak-anak untuk berdiskusi. 5. Memberikan pujian yang dapat membangun semangat anak. 3. Hal ini bertujuan karena menggunakan lagu sebagai media pembelajaran menjadikan anak kelas 1 SD dapat mengikuti dengan lebih baik serta berinteraksi aktif dengan lingkungan sosialnya yang sesuai dengan teori behavioristik klasikal. 4. Hasilnya, anak kelas 1 SD memiliki perkembangan kognitif yang aktif serta senang belajar melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pada kasus 3 ini membahas mengenai seorang guru bernama Made yang mengajar di sekolah negeri di Bali. Ia akan mengajarkan peserta didiknya teks deskripsi. Namun, contoh teks deskripsi pada buku cetak yang dijadikan panduan menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Karena Made merasa peserta didiknya akan cukup sulit untuk menggambarkan bentuk teks deskripsi dengan menggunakan contoh tersebut. 2. Akhirnya Made mencoba memberikan contoh yang berbeda, yaitu dengan menceritakan tentang pantai dan makanan khas yang ada di Bali. 3. Menurut kami, keputusan yang diambil oleh Made sudah bagus dengan memberikan contoh yang relevan dengan lingkungan peserta didik. Dengan mengangkat contoh tersebut, peserta didik jadi dapat belajar serta lebih menghargai budaya yang ada di daerahnya, dan membuat pembelajaran lebih menarik,
bervariasi dan bermakna bagi siswa. 4. Prinsip yang digunakan MADE ini termasuk dalam teori belajar konstruktivisme yang mana pada teori ini mendukung keterkaitan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari teks deskripsi yang akan dipelajari bersama. Selain itu, pada teori ini juga menekankan betapa pentingnya membuat pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.